Was TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dalam segmen Sirah Sahabat. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat atau mendengar sosok daripada sahabat Jabir ibn Abdullah ibn Amr al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu taala anhu, bagaimana seorang sosok sahabat Nabi SAW yang sejak masa kecilnya sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW, dan beliau juga adalah seorang sahabat yang mempunyai umur yang panjang, yang mencapai 94 tahun, dan di umur yang seperti itu beliau tetap menghabiskan waktunya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lengkapnya bagaimana beliau bersama dengan Rasulullah SAW, kisah-kisah menarik dari beliau yang mungkin bisa kita ambil pelajaran darinya, langsung saja kepada Ustadz kita, Ustadz Marzuki Umar LCMA, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram. Allah memberikan kepada kita kelapangan, memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa bertafaqquh fiddin. Ya, salah satu yang kita pelajari selama ini adalah sosok-sosok pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwa mempelajari agama ini salah satu hal yang paling penting untuk kita pelajari adalah tokoh-tokoh mulia yang ada di dalam agama yang mulia ini. Dan tentu saja yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murid-murid beliau, adalah generasi yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ya radhiyallahu taala anhum. Hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Cinta kepada mereka merupakan bagian dari agama dan keimanan. Wa bugduhum kufrun wa nifaq. Ya, sementara membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagian dari kemunafikan, kenifakan, atau bahkan bisa sampai pada kekufuran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu sahabat yang istimewa, yaitu sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Tha'labah dari Bani Salamah. Ya, beliau berkunyah dengan Abu Abdullah. Ya, jadi ini biasa di kalangan orang Arab, tidak terkecuali di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memberikan nama anaknya sama dengan nama bapaknya. Ya, jadi Jabir ini punya bapak namanya Abdullah, ia pun juga berkunyah dengan Abdullah ini.
bahkan kadang ya, nama generasi itu berentetan sama, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, ini yang biasa di kalangan orang Arab yang mungkin tidak familiar di kita di Indonesia. Ya, jadi sahabat yang mulia ini berkunyah dengan Abu Abdillah wa yuqal aidon Abu Abdirrahman. Ya, kadang juga dipanggil dengan Abu Abdirrahman Al-Ansari Al-Khazraji, ya, dari suku Bani Salamah. Jadi sahabat yang mulia ini dari kalangan orang-orang Ansar, khususnya dari suku Khazraj. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa di Madinah itu ada dua suku besar, ya, yaitu Aus dan Khazraj. Adapun sahabat yang mulia ini, beliau merupakan sahabat dari kalangan Khazraj, ya, dari kalangan orang Ansar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah At-Taubah ayat 100, ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an ila akhir ayat. Orang-orang yang generasi awal masuk Islam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelompok muhajirin dan kelompok ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu, ya, dari tokoh Ansor ini, bahkan generasi awal yang mula-mula masuk Islam dari Madinah, adalah sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahida bai'atil aqabah. Ya, beliau ikut serta dalam peristiwa Bai'at Al-Aqabah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan yang demikian besarnya di kota Mekah saat itu. Kemudian beliau mencari lahan dakwah yang lain di kota Taif. Ternyata respon yang didapati di kota Taif ini lebih parah dari apa yang beliau dapati di kota Mekah. Ya, di kota Taif ini tidak seorang pun yang masuk Islam, bahkan memberikan tekanan fisik, melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batu sehingga beliau kemudian terluka berlumuran darah. Ya, beliau pulang ke Madinah, tidak lama setelah itu masuk musim haji. Ya, di Mekah mendapatkan tekanan yang kuat, di Taif juga ternyata tidak subur untuk menjadi lahan dakwah. Ya, beliau tetap, ya, bersemangat untuk menawarkan agama yang mulia ini kepada para jamaah haji, kepada para peziarah yang datang ke Mekah, karena Mekah ini merupakan destinasi orang untuk berziarah sejak dulu. Termasuklah para peziarah ini yang datang dari Yathrib atau Madinah yang kita kenal sekarang ini. Ya, ternyata di sini gayung bersambut. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu diterima oleh orang-orang Yathrib pada tahun ke-11 Hijriah. Ada 6 orang pertama yang masuk Islam dari kalangan penduduk kota Madinah. Ya, salah satu dari 6 orang ini adalah Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi beliau merupakan generasi awal yang masuk Islam dari penduduk kota Madinah. Pulang 6 orang ini setelah berhaji, pulang ke mana? Ke Yathrib, ke Madinah. Mereka juga berdakwah. Ya, setahun setelahnya, 12 tahun setelah kenabian, tahun ke-12 setelah kenabian, ya, mereka ini kemudian datang lagi ke Mekah. Jumlah mereka sudah 12 orang. Disinilah terjadi peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama. Ya, 12 orang ini kemudian kembali. Ya, kemudian balik lagi setahun setelahnya pada tahun ke-13 setelah kenabian terjadilah peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Disinilah mereka berjanji bersumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka, anak mereka dan istri-istri mereka, bahkan sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri. Ini janji dan sumpah setia yang diikrarkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Madinah, dan termasuk yang mempelopori bahkan yang awal masuk Islam dari penduduk Madinah ini atau Yathrib ini adalah sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Ya, bukan cuma mempelopori Bai'atul Aqabah, juga
beliau bagian dari orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbaiat pada peristiwa Baiatur Ridwan. Ya, Baiatur Ridwan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk melaksanakan umrah. Ya, beliau keluar bersama dengan kurang lebih 1.400 sahabat-sahabatnya. Ya, setelah beliau bermimpi, tawaf dan bertahallul. Ya, dan karena tempo yang sudah sekian lama, sekitaran 6 tahun Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak melihat Ka'bah, ya, tidak berumrah, maka beliau bersama dengan sahabat-sahabatnya karena rindunya dengan Ka'bah ini berangkat sekitar 1.400 orang. Tetapi hal ini ditolak oleh tuan rumah, yaitu para orang-orang Quraisy. Ya, mereka mengutus utusan mereka untuk menolak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada namanya Budail. Ya, ini menolak kedatangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, kami ini tidak ingin memerangi siapa-siapa. Ya, ji'na mu'tamirin, kami ini datang dalam keadaan sebagai jamaah umroh, ingin berumroh saja, ya, bukan untuk berperang. Ya, setelah Budail ada Mikros bin Hafs, kemudian Hulais, Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini utusan-utusan yang datang melobi Rasulullah agar tidak perlu masuk ke kota Mekah. Takut-takut nanti terjadi gesekan dan terjadi perang. Padahal saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ya memakai pakaian ihram dan dalam keadaan tidak membawa persenjataan. Karena terus datang tim lobi dari orang-orang Quraisy dan mereka tertahan, tidak bisa masuk ke kota Mekah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berencana mengutus utusan kaum muslimin untuk melobi orang yang ada di dalam kota Mekah. Awalnya yang diutus dipilih adalah Umar, tapi Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ya keluarga saya di Mekah ini sudah tidak ada, sudah sedikit. Ya, dan yang paling cocok itu adalah Utsman bin Affan. Ya, karena Utsman ini keluarganya keluarga besar di kota Mekah. Ya, termasuk Abu Sufyan dan yang lainnya yang merupakan kerabat dekat Utsman bin Affan, ya, dari Bani Umayyah. Maka Utsmanlah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam kota Mekah ini Utsman kemudian menyampaikan maksud Rasulullah. Ternyata Utsman ditahan di dalam kota. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya mengira Utsman ini sudah terbunuh. Maka diambillah janji setia 1.400 orang ini untuk menuntut darah Utsman, dan mereka tidak boleh lari dari peperangan. Salah satu dari sahabat yang mulia ini dalam peristiwa Baiatur Ridwan ini adalah sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Ya, dan orang-orang yang ikut pada peristiwa Baiatur Ridwan ini itu dipersaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ya, tatkala mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon tersebut. Makanya pada peristiwa perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengikutkan orang munafik. Ya, karena beliau punya pengalaman di perang Bani Mustalik. Orang munafik ikut ternyata bikin masalah. Bagaimana caranya agar yang ikut betul-betul orang beriman, tidak ada orang munafik? Maka yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa yang ikut perang Khaybar haruslah alumni Baiatur Ridwan atau alumni Umratul Hudaybiyah. Ya, dan ini tentu saja keistimewaan sahabat-sahabat yang mengikuti Baiatur Ridwan, selamat ia dari kenifakan dan kekufuran. Wa syahida al-masyahida kullaha. Jabir bin Abdullah ikut semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa Badran wa Uhuda, kecuali perang Badar dan perang Uhud. Ya, beliau tidak ikut di perang Badar dan perang Uhud. Mana'ahu abuhu Abdullah bin Amr, yaitu beliau tidak ikut ya bukan karena takut berperang atau karena mangkir, tetapi dilarang oleh ayahnya yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu min ajli an yabqa inda akhawatin lahu liyar'ahunna falamma ustushhida abuhu fi Uhudin lam yatakhallaf an mashhadin ba'daha ma'a Rasulillah. Ya, jadi tujuannya ia dilarang oleh ayahnya supaya Jabir bin Abdullah ini tinggal di mana? Di kota Madinah untuk menjaga akhwatnya, menjaga saudari-saudarinya, karena kebetulan Jabir bin Abdullah ini punya banyak
saudari perempuan, ya, dalam satu riwayat 9 kan? ada 9 ya, ada sampai 9. Nah, ini luar biasa, ya. Sementara bapaknya akan pergi berperang, tidak ada yang mengurus kebutuhan mereka, maka beliau yang diamanahi oleh bapaknya tidak usah ikut perang, ia mengurusi saudari-saudarinya sampai 9. Nah, ini juga menunjukkan ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keturunan, ya, sampai 10 berarti ya dengan Jabir. Ya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini Jabir mempersaksikan sendiri bahwa beliau selalu ikut perang dengan Rasulullah kecuali Badar dan Uhud. Beliau mengatakan, Gazautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan. Saya ikut berperang dengan Rasulullah itu 19 kali. Lam ashhad badran wala uhudan mana'ani abi. Kecuali perang Badar dan perang Uhud itu saya tidak ikuti karena saya dilarang oleh ayahku. Qala falamma qutila Abdullah yauma Uhudin lam atakhallaf an Rasulillah. Saat ayahku sudah syahid, sudah gugur pada peristiwa perang Uhud, saya tidak pernah alfa, ya, dari berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghazwatin qattun, di perang apapun itu. Dan manakib beliau, keutamaan beliau itu begitu banyak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita, saya kira. Yang pertama itu tadi, annahu syahida ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati wa sulhal hudaybiyah. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal bahwa beliau, ya, menyaksikan atau ikut serta pada peristiwa Bai'atul Aqabah. Ya, bukan sekedar Bai'atul Aqabah, bahkan beliau yang mempelopori, ya, Islamnya penduduk Madinah. Beliau orang awal dari 6 orang yang pertama kali masuk Islam dari penduduk Madinah. Beliau Jabir bin Abdullah mengatakan, ana wa abi wa khali min ashabi al-Aqabah. Ya, saya bersama dengan bapakku dan kedua pamanku di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut pada peristiwa Bai'atul Aqabah. Wa bai'atul aqabah al-bai'atul lati bai'a fiha al-ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala annahu idza hajara ilaihim fa innahum yahmunahu kama yahmuna anfusahum. Ya, bahwa baiat ini janji setia, sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Ya, dan kita sudah sebutkan di awal tadi keistimewaan orang-orang yang ikut Bai'atul Aqabah sebagai generasi awal orang Ansor dan yang ikut pada Sulhu Hudaybiyah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan atau yang Sulhu Hudaybiyah tadi, antumul yauma khairu ahlil ard. Kalian adalah orang-orang terbaik yang ada di atas permukaan bumi ini. Wa kunna alfan wa arba'mi'atin, dan kata sahabat Jabir, saat itu kami 1400 orang. Ya, yang kedua di antara manakib beliau, ya, adalah fikhuhu fid din. Beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fakih untuk urusan agama ini. Ya, jadi sebagaimana yang biasa kita sampaikan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sahabat itu juga berbeda-beda, ya, konsentrasinya. Ada yang mungkin jagonya berperang tetapi tidak terkenal dengan fikihnya. Ada sahabat yang terkenal dengan fikihnya tetapi mungkin, ya, tidak sebagai panglima perang, tidak sebagai kombatan. Ada sahabat mungkin tidak fakih, tidak bisa berperang juga, tetapi dia punya keutamaan yang lain, bisa bersyair, yang dengannya itulah ia menggunakan potensinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkontribusi terbaik sebagaimana Hasan bin Thabit. Ya, beliau tidak biasa ikut berperang, beliau juga bukan di antara ulamanya sahabat, ya, tetapi beliau sebagai seorang syair yang dengan keahliannya itu ia berkontribusi besar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara keutamaan sahabat ini adalah orang yang fakih. Ya. Beliau pernah ditanya oleh Al-Hasan bin Muhammad. Ya, beliau bertanya kepada Jabir bin Abdullah anil gusli minal janabah.
beliau ditanya tentang mandi besar. Faqal, ya, tabullu sya'ra wa tagsilul basyarah. Beliau mengatakan bahwa bagaimana seharusnya rambut itu harus dibasahi, ya, wa tagsilul basyar, dan menuangkan air ke seluruh kulit. Qala fa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasil? Ya, tabi'in ini kemudian bertanya, terus bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi? Ya, beliau mengatakan, Jabir bin Abdillah mengatakan, kana yasubbu ala ra'sihi thalathan. Ya, beliau menuangkan air ke kepalanya itu sebanyak 3 kali. Faqal, inna ra'si katsirus sya'ri. Bagaimana dengan saya yang memiliki rambut yang lebat? Maka Jabir mengatakan, kana ra'su Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara min ra'sika wa atyab. Ya, sesungguhnya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih lebat, ya, dan lebih baik dari rambutmu itu. Ini diantara fikih beliau yang mengajari sahabat atau mengajari muridnya, yaitu para tabi'in, tentang mandi besar, bahwa harus terkena ke kulit dan menuangkan air ke kepala. Wasa'ala Muhammad bin Abbadi bin Ja'far Jabir bin Abdillah al-Ansari wa huwa yatufu bil bait. Ya, beliau juga pernah ditanya oleh Muhammad bin Abbad saat Jabir ini tawaf di Ka'bah. Asami'tan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yanha an siyami yaumil jumu'ah. Wahai Jabir, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di hari Jumat, puasa sunnah di hari Jumat yang tidak ada munasabahnya? Ya, puasa hari Jumat tok saja. Faqala na'am. Ya, saya pernah mendengarnya. Wa rabbi hadzal bait, demi Tuhannya Ka'bah ini. Ya, dan ini diantara ilmu dari Jabir tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Jumat munfaridan tatawuan, yang tidak ada munasabahnya, bukan karena Asyura atau yang lainnya, dan puasa sunnah. Ya. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adahu fi maradihi wa nazalat fihi ayatun min kitabillah. Di antara keutamaan sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya saat sakit. Wa nazalat fihi ayatun min kitabillah, dan turun ayat khusus dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah ini. Ya, Jabir sendiri yang meriwayatkan, beliau mengatakan, maritu, saya dalam keadaan sakit, fa'atani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, ya'uduni, menjengukku, huwa wa Abu Bakrin masyiyain. Beliau bersama dengan Abu Bakar dalam keadaan jalan kaki. Ya, beliau tidak menggunakan unta, bigol dan yang lainnya, tetapi jalan kaki dengan Abu Bakar. Ini kadang yang kita lupakan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan baik yaitu menjenguk orang yang sakit, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Dan Abu Bakar dalam suatu kesempatan di pagi hari sudah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit, siapa yang lagi berpuasa, ya, dan siapa yang mengikuti jenazah dan menolong orang lain. Ternyata Abu Bakar sudah mengumpulkan keutamaan-keutamaan tersebut. Di antara yang pernah dijenguk oleh Abu Bakar bersama dengan Rasulullah adalah Jabir bin Abdillah. Wa qad ugmiya alayya falam ukallimhu. Saat beliau lagi sakit itu, beliau pingsan sehingga belum sempat untuk berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddaa fasabbahu alayya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan kemudian, ya, memercikkan atau menuangkan air itu kepada saya yang lagi ugmiyah tadi, yang lagi apa? Yang lagi pingsan. Fa aqamtu fa qultu ya Rasulullah kaifa asna'u fi mali wali akhawat. Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini, dengan hartaku ini, sementara saya memiliki banyak saudari. Ya, jadi saat itu Jabir merasa mungkin ajalnya sudah dekat. Bagaimana nanti pembagian hartanya sementara ia memiliki banyak saudari perempuan. Ya, disitulah kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala turun, surah An-Nisa ayat 176, ya, tentang ayatul mirath, ya, tentang ayat warisan.
Ya, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, dia bertanya tentang wahai Muhammad tentang kalalah. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bagaimana kalau cuma satu saudari, ya kemudian bagaimana kalau punya banyak saudari dan seterusnya. Ya, pemirsa bisa nanti membaca dan mengkaji di surah An-Nisa 176. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan karena apa sababun nuzulnya, karena kondisinya Jabir bin Abdillah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau cuma satu saudari, ya walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, kalau saudari cuma satu baginya seperdua, kalau lebih ya maka fa in kana tasnataini falahuma ats-tsulutsan mimma tarak, kalau lebih dari satu yaitu dua atau lebih maka mereka mendapatkan 2/3. Ya, lalu kalau ada laki-laki dan perempuan yaitu falidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ilmu ini sampai ke kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi abadi di dalam Al-Qur'an sampai sekarang. Ini sababun nuzulnya karena pertanyaan Jabir bin Abdillah yang memiliki banyak saudari. Dan ini yang banyak dibanggakan oleh para sahabat ketika mereka ada permasalahan dan turun ayat khusus. Oh, ini kebanggaan khusus ya. Para sahabat. Artinya seperti Aisyah. Ya, turun baginya ayat tentang bagaimana membersihkan Aisyah dari tuduhan-tuduhan. Oh, betul. Dari hadisul ifk. Artinya Allah memperhatikannya. Allah menjawab kebutuhannya. Ya, ini faedah menarik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa di antara hal yang utama bagi para sahabat tatkala turun ayat khusus yang menjawab persoalan sahabat itu. Dan ini abadi tentu saja. Setiap kita mengkaji sababun nuzul tentang surah An-Nisa 176 ini, kita tidak bisa lepaskan dari Jabir. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ayub, ya tatkala membahas tentang hadisul ifk dan pembahasan tentang sahabat-sahabat yang terlibat dalam menyebarkan hadisul ifk, usbatum minkum, itu tidak dilepaskan dari keutamaan Aisyah. Makanya kalau tidak salah ulama kita mengatakan siapa yang menuduh Aisyah setelah turunnya ayat ini, maka sejatinya ia telah mengkufuri ayat yang sudah membersihkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara keutamaan sahabat yang mulia ini Jabir bin Abdillah, kana baran biwalidi. Ya. Beliau orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada bapaknya. Ya, kemarin saat pembahasan tentang Abu Hanifah dengan Ustadz Ayub, kita juga membahas bagaimana bakti Abu Hanifah kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Maka ini sepertinya ya ciri utama orang besar dalam sejarah, terutama dalam umat kita, adalah baktinya kepada orang tuanya. Ya, termasuk Jabir bin Abdillah ini. Ya, beliau terkenal dengan baktinya kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Ya, yaqulu Jabir mengatakan, amara abi bi khaziratin. Ya, bapakku, ya ayahku menyuruhku untuk membuat makanan namanya khazirah. Ya, fasuniat, kemudian dibuatlah makanan itu. Tsumma amara fahamaltuha ila Rasulillah. Jadi Abdullah bin Amr ini adalah orang yang sangat dermawan. Ya, orang yang sangat baik. Ya, ia sengaja memerintahkan anaknya Jabir bin Abdillah untuk membuat makanan dan mengantarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir karena baktinya, ia yang membuat makanan, ia yang mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu wa huwa fi manzilihi. Saya pun mengantar makanan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sementara berada di rumahnya. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma hadza ya Jabir?" Apa itu wahai Jabir? Alahmun dza, apakah itu daging? Ya, qultu la, bukan daging ya Rasulullah, walakinnaha khazirah. Akan tetapi adalah jenis makanan yang khazirah, tetapi bukan daging. Fa amara biha faqubidat. Falamma raja'tu ila abi qala hal ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menerima hadiah dari Jabir itu bersama dengan hadiah makanan dari bapaknya itu.
Ya, dan bapaknya ya karena kedermawanan yang ia miliki, ia bertanya kepada anaknya, apakah engkau ketemu langsung dengan Rasulullah? Fakultu na'am, saya yang menyerahkan langsung kepada Rasulullah. Qala hal qala syai'an, apakah Rasulullah mengatakan sesuatu? Fakultu na'am, ya Rasulullah tadi mengatakan mahadza ya Jabir alahmunza, wahai Jabir, apa itu, apakah itu daging? Faqala abi, maka ayahku kemudian mengatakan, asa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadistaha al-lahma, kayaknya Rasulullah ini ingin makan daging. Iya, maka ayah dari siapa? Jabir ini memerintahkan untuk ya menyembeli syah ya, atau dajin. Syah itu apa ya? Kambing ya. Ya, kambing. Indahu fadzabahaha thumma amara biha fasuwiyat thumma amarani fahamaltuhu ila Rasulillah. Jadi disembeli, diolah, dimasak oleh Jabir, kemudian diperintahkan lagi oleh bapaknya antar sekarang juga. Karena ia tahu jangan-jangan Rasulullah ini ingin makan daging, karena pertanyaannya tadi apakah itu daging. Ini saking dermawannya, saking perhatiannya ya, ayah dari Jabir ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantarlah ya daging itu oleh Jabir. Lagi-lagi beliau berangkat lagi mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu ilaihi wa huwa fi majlisihi, yang sementara beliau berada di majelisnya. Faqala ma hadza ya Jabir, kembali Rasulullah bertanya, apa itu wahai Jabir? Fatakar Jabir ma dara bainahu wa baina walidih li Rasulillah. Maka Jabir menceritakan apa yang terjadi dengan bapaknya. Bapaknya langsung memerintahkan menyembeli kambing dan mengolahnya dan mengantarkannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir, jazallahu al-ansar anna khaira, semoga Allah membalas jasa-jasa orang Ansor dengan kebaikan atas apa yang mereka lakukan kepada kami. Walasiyama Abdullah bin Amr, terutama kepada bapakmu Abdullah bin Amr, wa Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini dua tokoh dermawan. Jabir tadi yang sangat perhatian, padahal sudah diantarkan makanan, tapi karena Rasulullah bertanya tentang daging, akhirnya disembelikan lagi untuk beliau kambing. Ya, kenapa Ustaz? Itu menunjukkan bahwa Abdullah ini memang orang yang sensitif, artinya dia betul, tahu, peka. Iya, artinya sebagaimana ya perkataan orang-orang Arab, al-labibu bil isyarati yafhamu. Ya, betul. Ini kalau orang cerdas itu cukup dengan kode, dia langsung paham. Ya, tapi kalau orang tidak peka, sudah dikode-kode tidak paham juga. Betul. Ya, Jabir ini Abdullah bin Amr ini paham, kayaknya Rasulullah mau daging. Dan kayaknya di kisah Abu Hurairah juga menunjukkan juga sisi lain kepekaan Rasulullah. Ya, Abu Hurairah pernah kelaparan, cerita ke Abu Bakar, tapi Abu Bakar juga belum ajak makan. Cerita ke Umar, juga Umar belum peka kalau Abu Hurairah ini lagi kelaparan. Pas ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajak ya beliau untuk minum susu. Ya, ini juga kepekaan istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat beliau menjelang maut, ya beliau langsung paham kalau Rasulullah ini ingin bersiwak. Padahal Rasulullah tidak sampaikan saya mau siwak dan seterusnya, tapi dari tatapan matanya, dari gesturnya langsung dipahami oleh istrinya, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ustadz Ayub, al-labibu bil isyarati yafhamu. Ya, orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat. Ya, dia sudah paham. Ini pentingnya kepekaan, terutama kepekaan sosial. Ya, jangan sudah dikode-kode tapi belum paham juga. Ya, di sini Rasulullah mendoakan ya kepada dua orang Ansor, kepada orang Ansor secara umum, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan orang Ansor dengan kebaikan yang ia lakukan kepada kami. Ya, terutama kepada dua orang kata Rasulullah, yaitu Abdullah bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah. Ya, Abdullah bin Amr tadi sudah kita jelaskan, Sa'ad bin Ubadah juga sudah pernah kita jelaskan di majelis ini bagaimana kedermawanannya. Ya, yang menanggung makan malam ya orang-orang Ahlus Suffah itu, padahal jumlah mereka itu sampai 80, yaitu ditanggung oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kesolehan individual ini harus selalu beriring dengan kesolehan sosial. Ya, jangan cuma kesolehan sosial kita yang terus kita jaga, tetapi ternyata kita kurang dari kesolehan sosial kita. Ya, ini perlu untuk senantiasa kita asah bagaimana kepekaan sosial kita, bagaimana empati sosial kita kepada orang-orang sekitar kita. Dan ini menunjukkan bagaimana orang Ansor, bagaimana Sa'ad bin Ubadah, bagaimana Abdullah bin Amr
begitu peka dengan kondisi sekitarnya. Tetapi syahidnya yang ingin kita sampaikan bagaimana baktinya juga Jabir kepada bapaknya. Sudah antar makanan, ia yang masak, pulang disuruh lagi. Iya, sembeli kambing, urus, olah, masak, kemudian antar lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak mangkir. Ya, mungkin adik perempuan saya saja dan seterusnya, tetapi tidak. Beliau dengan begitu berbakti kepada kedua orang tuanya, menjalani itu semua. Bahkan sebelumnya ya, ketika orang tuanya itu, bapaknya ternyata melarang dia untuk ikut berperang, padahal betul bagaimana besarnya pahala berperang. Betul, itu beliau betapa inginnya ikut serta dalam kebaikan ya. Tetapi karena baktinya kepada orang tuanya, dia tidak ikut Badar dan Uhud. Betul. Ya, karena larangan dari bapaknya untuk mengurus saudari-saudarinya. Di antara juga baktinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau menikahi janda. Iya, tidak menikahi, tidak menikahi gadis. Sampai ditanya oleh Rasulullah. Iya, sampai ditanya oleh Rasulullah. Iya, beliau saat itu menceritakan, lama hadara Uhuda da'ani abi, saat beliau sudah sekarat ya di Uhud. Iya, siapa bapak beliau Abdullah bin Amr tadi, beliau dipanggil oleh bapaknya minal laili faqal, dan mengatakan ya, ma'urani illa maktulan fi awwali man yuktal min ashabi Rasulullah. Sepertinya saya ini akan wafat ya, di antara sahabat-sahabat Rasulullah juga yang akan wafat. Kemudian ayahnya berpesan, wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna alayya dainan faqdih wastausi bi akhawatika khaira. Ya, jadi beliau berpesan, ayahnya Jabir ini berpesan dua hal penting. Yang pertama, hutang-hutang ayahnya ditunaikan, dibayarkan. Yang kedua, saudari-saudari perempuannya. Ya, itu pesan bapaknya sebelum beliau wafat. Ya. Kemudian saat fasbahna fakana awwala kutil, ternyata keesokan harinya, di pagi harinya ternyata betul. Ya, Abdullah bin Amr ini diantara yang awal-awal meninggal di perang Uhud tersebut. Dikuburkanlah beliau, ya, lalu kemudian dikumpulkan bersama syuhada Uhud dalam satu lubang. Tatkala Jabir sudah menikah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengonfirmasi, hal nakahta, apa engkau sudah menikah wahai Jabir? Qultu na'am, sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, abikran am thayyiba, apakah engkau menikah dengan gadis atau janda? Qultu thayyiban, saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka. Ya, lebih bagus sebenarnya dengan gadis. Engkau bisa bermain-main dengannya dan ia pun bermain-main denganmu. Ya, tetapi apa kata Jabir, ini yang menunjukkan luar biasa baktinya kepada orang tuanya dan bagaimana ia berpegang terhadap wasiat orang tuanya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kutila abi yauma Uhud. Ayahku terbunuh, ya, syahid, gugur pada saat perang Uhud. Wa taraka tis'a banat, dan beliau meninggalkan 9 anak perempuan. Fakarihtu an ajma'a ilaihinna harqa mislahun. Ya, saya tidak enak ya untuk mengumpulkan 9 orang itu dengan wanita yang seusianya lagi. Ya, walakin imra'atum ya tumasyituhunna wa taqumu alaihin, akan tetapi lebih bagus ya, dengan perempuan yang bisa juga membantu saya mengurus mereka, yaitu janda. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala asabta, ya, engkau sudah benar. Wahada, ya, ini menunjukkan min barrihi liwalidih, menunjukkan bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Sebenarnya bukan beliau tidak suka gadis, ya, tetapi kata beliau sudah ada amanah 9 orang, ya, saudari beliau, kalau ditambah lagi 1 orang yang butuh untuk dirawat, butuh untuk diurus, karena biasanya gadis itu kan ya beda dengan janda. Iya, itu kalau janda karena sudah pengalaman, sudah bisa mengurus dirinya dan seterusnya. Kata Jabir, ya, kalau saya tambah lagi dengan gadis jadi cukup 10 yang saya urus. Ya, kalau ada janda bisa membantu saya kemudian mengurus saudari saya yang lain. Ini diantara hal yang sangat inspiratif saya kira pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai menikahnya sekalipun itu sebagai bentuk baktinya kepada ayahnya.
ia tidak melupakan wasiat ayahnya, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan itu gadis, ya, tulaibuha, ya, wa tulaibuka, kau bisa bermain-main dengannya dan engkau pun bisa, dia pun bisa bermain-main denganmu. Akan tetapi Jabir menyampaikan alasannya bahwa ini untuk menjalankan wasiat ayahnya menjaga putrinya yang 9 orang atau saudarinya Jabir, maka ia pun menikahi janda. Berbeda dengan sebagian orang saat ini yang justru mungkin terbalik ya, sampai durhaka kepada orang tuanya demi wanita yang dia kejar. Betul, subhanallah ya. Ini juga menjadi stressing bagi kita hari ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baktinya Jabir. Ia rela mengalahkan egonya untuk menikahi gadis demi baktinya kepada orang tua. Ya, ada orang sekarang untuk menikahi gadis impiannya, ia rela durhaka. Bahkan yang lebih fatal dari itu, gara-gara chip game, itu sampai ada orang membunuh orang tuanya, menyakiti orang tuanya. Waliyadzubillah. Padahal, ya, sahabat-sahabat ini meneladankan kepada kita jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana egonya pun sekalipun ia taklukkan. Padahal ini sesuatu yang utama, menikahi gadis, dan bapaknya sebenarnya tidak berpesan jangan nikahi gadis, tetapi ia ingin betul-betul fokus menjalankan wasiatnya, itu mengurus adik-adiknya, mengurus saudari-saudarinya yang 9 orang. Maka untuk fokus terhadap amanah ini, ia lebih memilih menikahi janda, sehingga urusan itu kemudian tidak menghalanginya untuk menjalankan baktinya dan menjalankan amanah dari kedua orang tuanya. Mungkin ini juga Ustadz hikmah daripada kenapa sampai seorang istri itu diingatkan sejak awal bahwasanya suamimu itu betul, akan lebih perhatian betul. Kepada ibu. Suamimu ini masih punya orang tua, ada saudari perempuan. Iya betul, karena kadang terjadi dan tidak sedikit perceraian itu terjadi karena konflik antara ibu dan istri. Itu kadang terjadi karena dua perempuan ini cemburu. Istri cemburu karena perhatian suami ke ibu. Ibu pun memiliki rasa cemburu, dia yang melahirkan, dia yang membesarkan, ternyata perhatiannya justru kepada wanita yang baru dia kenal. Maka ini juga penting ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ayub, penting bagi seorang istri untuk memahami kondisi suaminya, bahwa suaminya ini juga memiliki wanita lain di hatinya, yaitu ibunya, yang melahirkannya, yang membesarkannya, ya, yang rela begadang tidak tidur untuk kebaikan anaknya. Ya, lalu kemudian ujuk-ujuk kita datang kemudian menikah dan meminang kita, lalu seluruh perhatiannya, seluruh hartanya dan seterusnya untuk kita semua. Tentu saja tidak seperti itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap dituntut untuk berbakti kepada ibunya, apalagi misalnya kalau ia memiliki saudari-saudari perempuan. Ya, ini menarik bagaimana seorang suami juga di sisi yang lain jangan sampai sudah menikah justru kemudian melupakan ibunya, ya, dan saudari-saudari serta kerabatnya yang lain. Yang terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu qurbuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara manaqib beliau adalah, atau keistimewaan beliau, keutamaan beliau adalah dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Jabir bin Abdullah qariban jiddan min Rasulillah. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarihi. Ya, di saat Rasulullah bersafar kadang ditemani oleh Jabir. Jabir mengatakan safarna ma'a Rasulillah, ghazawna ma'a Rasulillah, ra'aitu Rasulullah, sami'tu Rasulullah ila akhir. Ya, beliau kadang mengatakan saya pernah bersafar dengan Rasulullah, saya pernah berperang bersama dengan Rasulullah, saya melihat Rasulullah melakukan ini, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Banyak ilmu yang sampai ke kita itu via Jabir ini. Ya, karena beliaulah yang menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah disafar, bagaimana Rasulullah saat berperang, ilmu apa yang ia dengar dari Rasulullah. Hadis fi'li apa yang beliau lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya jamaah sekalian, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakit keras menjelang kematian atau wafatnya beliau.
Ya, yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian wafat kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini disampaikan oleh Jabir dan ini merupakan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk 20 yauman yaksur shalah. Ya, beliau di Tabuk itu mengkasar salatnya selama 20 hari. Ya, yaqulu Jabir harajna ma'a Rasulillah ya muhillina bil hajj ma'ana an-nisa wal wildan. Kami berhaji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada perempuan dan anak-anak. Dan begitu banyak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ya bagaimana dekatnya Jabir bin Abdullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa yang diikuti oleh Jabir atau peristiwa-peristiwa unik yang terjadi pada Jabir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya Yaum Khandaq. Ya, pada peristiwa perang Ahzab. Betul. Ya, saat kaum muslimin itu dikepung oleh aliansi pasukan-pasukan yang ada, diinisiasi oleh Yahudi Bani Nadir untuk menggalang dengan kekuatan orang-orang Quraisy, kemudian orang-orang dari Bani Murrah, Ghatafan dan suku-suku Arab yang lain yang tidak senang dengan Islam. Ya, orang Yahudi plus Quraisy dan yang lainnya itu mengepung kota Madinah. Ya, dan saat itu Salman Al-Farisi ya mengusulkan agar menggali parit, menggali khandak ya, yang lebarnya kira-kira 5 meter dan dalamnya sekitaran 3 meter, tidak bisa diloncati oleh kuda, dan kalau sudah turun ke dalam itu susah untuk naik ya, sisa dipanah dari atas. Nah, ini kemudian diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan orang-orang Persia. Ya, saat itu mereka menggali parit, Rasulullah bersama sekitar 1000-an sahabatnya ini menggali parit ya, bersamaan dengan di musim dingin dan di waktu paceklik, artinya ya logistik ya tidak banyak. Tentu ini masalah besar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja berat. Jangan dibayangkan menggali tanah di Madinah sama dengan menggali tanah di Indonesia. Ya, kita biasa lihat cakar ayamnya orang di Madinah itu, ini sebenarnya bukan tanah, ini batu. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kerja ekstra yang dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sudah pekerjaan berat, musim dingin, kemudian pangan sedikit. Ya, biasanya kalau musim dingin itu orang cepat lapar, apalagi bekerja, pekerjaan berat. Ya, tetapi masalahnya pangan sedikit, logistik sedikit. Makanya di antara sahabat Rasulullah ada yang menahan lapar dengan mengikat batu di perutnya. Ia ingin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah juga sudah mengikat batu, bahkan dengan 2 batu. Ya. Di antara sahabat yang kasihan melihat kondisi kaum muslimin khususnya Rasulullah adalah Jabir ini. Ya, Jabir minta izin pulang ke rumahnya. Ia kemudian ngomong sama istrinya untuk menyiapkan pangan, menyiapkan konsumsi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Rasulullah kelaparan dengan kerja berat dan seterusnya. Maka istrinya pun menyiapkan, dan Jabir melaporkan kepada Rasulullah, mengundang Rasulullah untuk datang ke rumahnya. Ia boleh memanggil 1 atau 2 orang sahabatnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengumumkan kepada orang Muhajirin dan Ansor yang lagi menggali parit ini. Ya, jumlahnya banyak. Belum lagi riwayat yang mengatakan bahwa yang ikut menggali parit adalah seluruh penduduk Madinah yang laki-laki. Iya, betul. Iya, tambah banyak lagi. Iya, sementara yang disiapkan 3 porsi. Iya, jadi mirip-mirip lah kalau ada tablik akbar. Iya, sebenarnya panitia memanggil pematerinya saja, tetapi pemateri mengumumkan bahwa panitia mengundang semua peserta untuk makan. Ya, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengumumkan kepada penduduk Madinah yang menggali parit dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk datang ke rumah Jabir. Jabir kaget, ya. Dan kita mengerti tentu saja tuan rumah menyiapkan 3 porsi, tapi yang diundang ribuan orang. Tetapi istrinya kemudian mengatakan kalau Rasulullah yang menyampaikan, berarti itu tanggung jawab Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mukjizat beliau yang melayani sahabat-sahabatnya ternyata cukup untuk semua sahabatnya, bahkan tersisa juga untuk
untuk tuan rumah, untuk keluarga Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sangat inspiratif sekali tokoh yang mulia ini, Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma, ya seorang sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada bapaknya, menanggung mengurus saudari-saudarinya, kemudian kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian kita mendapatkan begitu banyak ilmu dari Rasulullah lewat Jabir bin Abdillah ini. Saya kira ini Ustadz yang sempat kita kaji pada kesempatan yang mulia ini, kami kembalikan kepada Ustadz Ayub. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, sangat menarik pembahasan tentang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini. Sebenarnya masih banyak manakib-manakib beliau, ya. Saya tidak tahu apakah masih dilanjut Ustaz nanti. Ya, nanti insyaallah nanti kita lihat pekan depan apa kita dengan sahabat Abu Tolha atau gimana. Ya, insyaallah. Jadi memang sahabat Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat yang mempunyai banyak keutamaan, dan beliau juga adalah orang yang sangat perhatian dengan ilmu, ya. Bahkan Jabir bin Abdullah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantara al-mukthirin minal hadis, ya. Diantara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau itu dalam musnadnya itu mempunyai hadis 1540 hadis. Masya Allah, 1540. Dan di dalam Bukhari Muslim sendiri ada sekitar 200-an hadis di dalam. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa memang Jabir bin Abdullah ini banyak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam manakibnya bahwa beliau ini sempat mengajar di Masjid Nabawi. Jadi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi salah seorang bahkan sahabat yang berfatwa juga dalam masalah fikih, ya, di Madinah, dan beliau termasuk sahabat-sahabat yang kategori mutawassitin. Beliau artinya pertengahan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit fatwa-fatwanya. Artinya ya, jika dikumpulkan bisa menjadi satu jilid yang besar. Beda dengan sahabat yang lain, ya, seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang al-mukthirin, itu kalau satu fatwanya dikumpul itu bisa menjadi banyak. Baik, pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, demikian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya dan kita mengambil faedah yang banyak di dalamnya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.